Selamat datang di video kami. Kami kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai CSR dari Bank BNI kepada masyarakat sekitar. Sebelum kita masuk dalam hasil diskusi kami, ada baiknya jika kita mengenal apa itu CSR terlebih dahulu dan kenapa CSR itu penting untuk dilakukan. CSR merupakan kepanjangan dari Corporate Social Responsibility atau yang kita biasa sebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development dan World Bank, CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Pendapat lain menyebutkan pengertian CSR yaitu kepedulian masyarakat yang menyisihkan sebagian keuntungan bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai peran yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan itu sendiri. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena dengan adanya CSR, selain menguntungkan masyarakat dengan kegiatannya yang mendorong pemberdayaannya, CSR juga membantu perusahaan dalam usaha memperlancar operasional perusahaan sehingga bebas dari gangguan. Dr. Alexander Sonikerov pada tahun 1998 menyebutkan seperlunya keterlibatan sosial perusahaan, yaitu 1. Kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan. 2. Terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara sepihak. 3. Lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan, dengan sendirinya akan memperbaiki iklim bisnis yang ada. 4. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Yang kelima, keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial tercipta suatu citra positif di masyarakat karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelapangan bisnis perusahaan tersebut. Jelas, CSR menguntungkan tidak hanya untuk masyarakat tapi juga perusahaan. Sekarang, mari kita lihat upaya yang dilakukan oleh Bank BNI sebagai wujud tanggung jawab sosial pada masyarakat. Ada beberapa program yang diselenggarakan oleh Bank BNI dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat. Untuk diskusi kami akan melihat program BNI Berbagi, di mana program tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat mencapai taraf hidup lebih baik dengan mengimplementasikan peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN. Program bantuan BNI Berbagi diberikan dalam bentuk bantuan dana atau barang kepada masyarakat yang disalurkan dalam bentuk 1. Bantuan bencana alam, 2. Bantuan pendidikan atau pelatihan, 3. Bantuan peningkatan kesehatan, 4. Bantuan pengembangan sarana atau prasarana umum, 5. Bantuan sarana ibadah, 6. Bantuan pelestarian alam, 7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan yang ke-8 pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan. Bentuk bantuan pelestarian alam di BNI dikenal juga dengan nama BNI Go Green. Bentuk bantuan nomor 8 terkait dengan penyaluran kredit program kemitraan. Besar bantuan tergantung dari jumlah penyaluran kredit program kemitraan. Program yang pertama mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. 2. Mendorong pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab.
Tiga, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitar di mana bisnis dilaksanakan pada khususnya. Empat, membangun simpati masyarakat kepada perusahaan yang dapat menunjang terbentuknya citra positif perusahaan di mata publik. 5. Meningkatkan pemahaman publik terhadap perseroan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh perseroan. 6. Membantu pengentasan kemiskinan. Sekarang mari kita lihat apakah program BNI berbagi ini telah tepat sasaran sebagai tanggung jawab sosial Bank BNI. Mari kita bandingkan dengan pendapat Dr. Keraf secara satu persatu. 1. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berkembang diwujudkan oleh bentuk bantuan dalam rupa yang nyata seperti bantuan pembangunan dan bencana alam. 2. Terbatasnya sumber daya alam sehingga program ini menyelenggarakan pelestarian alam yang juga bagian dari program lainnya yaitu BNI Go-Green. Ketiga, lingkungan sosial yang baik. Di program ini ada bantuan peningkatan kesehatan juga bantuan sosial masyarakat sehingga Bank BNI bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. 4. Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Dengan adanya pengajaran dan pelatihan dari pihak bank, masyarakat menjadi lebih sadar akan peran bank yang transparan sehingga masyarakat tidak takut bank bertindak semena-mena. 5. Keuntungan jangka panjang. Dengan meningkatnya tingkat kesehatan, pendidikan dan spiritualitas pada masyarakat, taraf kehidupan masyarakat pun bisa meningkat yang mana akan juga memajukan bangsa karena bangsa yang maju diawali dengan masyarakat yang sehat dan cermat. Setelah membandingkan program BNI berbagi dengan pendapat Dr. Keraf, kami mengambil kesimpulan bahwa program BNI berbagi telah tepat sebagai bentuk tanggung jawab sosial Bank BNI bagi masyarakat di sekitarnya. Demikian program yang dilaksanakan oleh Bank BNI sebagai wujud tanggung jawab pada masyarakat. Terima kasih.